Baik, selamat pagi. Salam sehat selalu. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan coba mempraktekkan apa yang sudah pernah saya share minggu kemarin, ya. Kita akan menggunakan fasilitas shaping, di mana shaping di sini bisa kita gunakan untuk mendesain, ya, mendesain objek dengan berbagai macam bentuk yang sudah tersedia di dalam Corel, misalkan saja persegi, lingkaran ataupun yang lainnya, ya. Nah, silakan Anda aktifkan Corelnya. Lalu setelah Anda aktifkan, silakan kalian pilih drawing unitnya menjadi cm biar lebih memudahkan pekerjaan kita. Setelah itu Anda rubah juga pada option, ya. 1,0, 1,0, kemudian 1,0 kembali, show grid, kemudian option show grid S line atau S dot. Saya cenderung menggunakan S dot. Snap to grid untuk menentukan bahwa objek Anda yang buat itu adalah pas, kemudian oke. Oke, sekarang sudah kita rubah menjadi show gridnya adalah S dot, kemudian dari titik A ke titik B adalah 1 cm. Kita akan mulai membuat objek terlebih dahulu. Kita gunakan rectangle, ya. Silakan kita buat, misalkan kita buat 4, ya, 4 kali 3 misalnya, ya. 4 kali 3 boleh. Kemudian kita buat lagi poligon, ya. Kita buat di luar objek ini, misalkan kita buat di sini. Oke. Nah, untuk poligon kita bisa mengaturnya, ya, pada pilihan di atas, yaitu point or side. Nah, kita gunakan bisa 6, bisa lebih dari 6, oke, 7. Sesuaikan dengan kebutuhan kira-kira apa yang mau kalian pakai. Oke, saya misalkan pakainya 6 atau juga 7 boleh. Oke. Kemudian objeknya kita pastikan saja bahwa dia adalah 3 cm, 0, dan di situ adalah 4 cm, ya, 0. Kita pastikan saja biar tidak terlalu membuat sedikit membedakan. Oke. Kalau sudah, berarti kalian sudah punya dua buah objek, yaitu A dan B. Nah, ini kita atur saja, mungkin sedikit naik, ya. Bisa kita buat seperti ini. Oke. Baik, kalau sudah, dari dua objek ini kita sorot, ya, kita buat kembarannya. Cara membuat kembaran seperti yang Anda sudah ketahui adalah cukup dengan copy paste, tapi di dalam Corel Anda boleh menggunakan edit, duplicate, atau cukup diwakili dengan Ctrl D. Itu, ya. Baik, kita coba duplicate. Nah, lalu Anda geser ke kanan biar sedikit ada jeda, ya. Oke, misalkan di sini. Ini pun kita pindahkan sedikit ke kanan, ya. Oke. Nah, ini bisa kita drag sedikit biar dia posisi pas di titik centimeter, ya. Oke, ini pun sama, kita bisa drag sedikit. Oke, kalau sudah, Anda sudah punya dua objek. Nah, sekarang kita coba buat kembarannya sebanyak 2 kali lagi. Sorot, kemudian edit, duplicate, atau cukup dengan Ctrl D. Oke, sorot ke bawah, kita drag objek dimaksud. Nah, kemudian kita duplikatkan kembali. Oke, sekarang Anda sudah punya 3 buah objek yang sama, A, B, dan C. Pas, ya? Baik, sekarang kita akan coba membuat duplikat objek yang ada di page 1 dan kita tambahkan page baru, ya. Berarti kita punya 2 buah page, dimana page 2 masih kosong, ya. Oke, kita kembali ke page 1, kemudian kita sorot, edit, copy, kemudian pindahkan ke page 2, edit, paste.
Oke. Nah, itu ya. Anda sudah punya 2 page, di mana page 1 isinya sama dengan page 2. Baik, sekarang tambahkan 1 page lagi, ya, posisi di page 2 ya. Karena objek yang mau kita buat ada 8. Oke. Tapi sebelumnya kita copy dulu dari page 2 sebanyak 2 baris saja. Ya, karena atau 1 baris saja boleh. 3 ya, 2 maaf. Kita copy, dipindahkan ke page 3, kita paste. Oke, setelah itu marilah kita mulai membahas mengenai shaping ya. Dimana fitur-fitur shaping yang pertama adalah combine ya, combine kalau Anda sudah baca ya, saya harapkan Anda sudah baca dan Anda download. Nah, sekarang tolong Anda aktifkan file yang sudah saya share minggu kemarin pada Classroom. Oke, sekarang kita coba perbesar dulu zoomnya pada 3 objek yang dimaksud ini biar lebih mudah mungkin ya. Oke, kita akan bahas di baris yang pertama, kita gunakan combine. Oke, sekarang kita akan gunakan warna. Boleh Anda gunakan warna atau fill, boleh juga tidak. Oke, saya kasih warna misalkan biru dan ini adalah kuning ya. Terus garisnya boleh kita kasih warna, dan ini pun boleh kita kasih warna. Oke, kemudian sorot 2 objek dimaksud and then combine. Oke, Anda lihat ya bahwa objek 1 dan 2 sudah menjadi satu objek yang sama. Oke, Anda lihat. Itulah combine. Baik, ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum? Oke, kalau belum, kita lanjut ke objek berikutnya. Nah, misalkan saya kasih warna biru kembali, dan ini objek warna merah. Kemudian coba kita atur lapisannya ya. Kemudian kita sorot dan kita combine. Oke, ada perbedaannya sebelum sesudah. Oke, bedanya adalah bahwa objek A lapisan paling dasar adalah rectangle, sedangkan objek B lapisan paling bawah adalah yang polygon. Oke, bisa Anda pahami ya? Baik, kita kasih nama dulu di bagian atas. Silakan Anda klik text tool dan silakan kalian ketik combine. Oke, boleh menggunakan huruf besar semua, yang jelas Anda atur aja ya. Baik, kalau sudah combine beres, kita masuk pada objek yang berikutnya, yaitu weld. Weld dapat kalian gunakan untuk menggabungkan 2 atau lebih objek yang utuh. Hampir sama seperti combine ya. Nah, tapi ada sedikit perbedaan. Oke, kita coba. Objek yang pertama adalah kita kasih warna dulu. Objek yang kedua pun kita kasih warna. Misalkan warna bebas ya, sesuai dengan selera Anda saja. Ini objek kedua saya kasih warna hitam. Mungkin akan lebih bagus kalau ini selera aja ya. Outline-nya kita tebalkan sedikit. Nah, misalkan saya pakai 0,2. Kalau dia terlalu tebal, masih terlalu tipis, kita tebalkan sedikit ya, 1 misalnya. Oke, akan jauh lebih kelihatan. Nah, lalu garisnya saya berikan warna, misalnya seperti ini. Oke, kita coba sorot objek dimaksud ya. 1 dan 2 kita sorot. Kemudian kita gunakan weld. Oke, Anda lihat hasilnya ya. Akan terjadi penggabungan 2 objek, di mana objek yang Anda lihat tadi adalah posisi rectangle berada di paling atas bawah ya. Oke, itu weld. Nah, sekarang bagaimana kalau ini pun kita atur? Silakan kembali menggunakan warna yang berbeda, bebas-bebas saja. Nah, misalkan saya menggunakan warna ini biar lebih kelihatan jelas
tebalkan garisnya kembali sama. Oke, kemudian kalau sudah ditebalkan, nah, ini sebenarnya selera ya, artinya tinggal kebutuhan ya, neednya seperti apa. Di satu sisi bahwa tebalnya objek dan memberikan warna objek itu akan sejauh lebih memudahkan kita memahaminya. Baik, kita berlanjut. Nah, Anda cermati bahwa objek nomor 2 ya lebih di mana rectangle berada di paling bawah. Nah, sekarang coba kita atur bahwa si rectangle berada di bagian atas ya. Kita objek, kita to be to front of layer. Oke, Anda sudah lihat. Kemudian kita sorot. Kemudian kita weld. Ya. Anda lihat ada bedanya? Ya. Oke, hampir sama dengan combine, bahwa lapisan objek yang paling bawah itulah yang akan diterapkan. Nah, mungkin kita coba membedakan garis yang bawah ini kita rubah menjadi warna merah, hijau misalnya. Oke, kita sorot dulu ya. Combine, weld. Oke, paham ya? Baik, kita berikan teks di situ adalah weld. Oke, sampai di sini cukup jelas saya rasa dan tidak ada kesulitan. Kalau sudah, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu trim, di mana trim digunakan untuk memotong objek, ya, suatu objek dengan bantuan objek lain. Nah, caranya hampir sama seperti tadi, dua-duanya harus kita sorot. Cuma ini harus kita gunakan dulu pemberian warna pada objek. Kembali, warna sesuaikan dengan apa yang akan Anda gunakan, bebas-bebas saja. Terus jangan lupa tebalkan garisnya biar tampak lebih jelas. Saya menggunakan 1,0 mm aja biar nggak terlalu tebal. Kemudian warna garisnya juga boleh kita rubah, ya, warna garis bebas. Nah, saya menggunakan biru muda dan garisnya warna hitam. Oke, kita sorot. Kemudian kita weld. Kita trim, maaf. Nah, setelah kita klik, Anda lihat, saya geser ya, bahwa pada objek rectangle sudah dipotong mengikuti objek polygon, di mana yang terpotong adalah bagian objek 1 yang bersinggungan dengan objek 2. Nah, itu yang dimaksud dengan weld. Oke, sekarang kita coba atur kembali objek kedua. Kita coba pastikan objek pertama saya misalkan pakai warna kuning kembali. Objek kedua saya gunakan orange kembali. Lalu seperti tadi tebalkan garisnya. Lalu kasih garis yang berbeda juga untuk objek 2, saya kembali menggunakan biru. Nah, sekarang coba kita atur objek nomor 2 yaitu polygon. Kita order ke bagian belakang. Oke. To back of layer juga boleh. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita sorot ya. Kita sorot, kemudian kita trim. Oke, dan kita lihat hasilnya. Ada bedanya? Itu ya. Nah, jadi lapisan objek di sini adalah berpengaruh. Itu ya, anak-anakku sekalian. Saya rasa tidak terlalu sulit. Oke, kita cukup berikan keterangan trim. Ini untuk trim ya. Oke, sudah 3 dari pokok bahasan kita mengenai shaping kita coba. Nah, tentu saja nanti akan ada latihan-latihannya. Oke, kita sekarang bergerak ke page 2. Pada page 2 ya, pada page 2 kita akan menggunakan objek yang sama kembali. Nah, biar lebih gampang, mungkin kita tidak 2 kali kerja ya, sorot saja dulu semua. Kita tebalkan garisnya satu paket, sorot seperti tadi, dah biar lebih cepat prosesnya ya. Oke, setelah trim, kita akan menggunakan fasilitas yang lain yaitu intersect. Di mana intersect di sini sudah saya share minggu kemarin di classroom ya. Di mana juga kita di sini akan coba mengatur lapisan-lapisan objek. Tentu saja berpengaruh ya. Oke, sekarang kita akan gunakan kembali objek pertama. Silakan Anda berikan warna bebas sesuai dengan keinginan Anda. Ya. Oke.
dan warna garis tiap objek tolong kita bedakan. Oke, kalau sudah, kita sorot. Kemudian kita gunakan intersect, ya. Nah, kalau sudah Anda lihat, akan ada pegangan sedikit kecil. Nah, silakan kalian drag seperti ini. Nah, ini hasilnya. Akan dibuatkan sebuah objek baru yang mengikuti bentuk objek 2, di mana objek kedua itu bersinggungan dengan objek 1. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba objek berikutnya. Ini kita bedakan kembali warnanya boleh, atau samakan saja juga boleh. Oke, ini saya samakan, hijau dan garisnya berwarna merah. Nah, kalau tadi objek yang pertama bahwa si hijau ini berada di paling atas, sekarang ini kita coba order, coba ke bagian bawah, ya, the back of layer. Nah, seperti ini. Kemudian kita sorot, lalu kita intersect. Oke, dan kita lihat. Oke, Anda lihat bahwa pada irisan yang kedua ini warna yang digunakan adalah warna yang hijau. Kenapa demikian? Kembali, posisi objek hijau berada di lapisan paling bawah. Maka harus dicermati itu ya. Nah, jadi dari tadi sudah kita gunakan bahwa ada order di page 1 ini dan di sebelah kanannya, well dan sebelah kanannya pada permainan komposisi warna. Saya rasa cukup bisa dipahami ya, karena tidak terlalu sulit. Kembali kita berikan keterangan intersect, ya. Oke, beres 4 poin dari shaping, masih tersisa 3. Baik, untuk nomor 3 ini kita zoomnya kecil sedikit, mungkin lebih enak ya, biar satu paket kelihatan. Baik, kita zoom satu paket gini misalnya. Oke, sekarang objek nomor 2, di mana objek nomor 2 yang kita gunakan adalah tools berikutnya, yaitu simplify. Kembali memberikan 2 warna, silahkan bebas warna yang berbeda-beda, kalian atur saja sendiri ya. Kira-kira warna garis pada objek dan warna objek yang mau dipakai seperti apa. Oke, simplify bisa digunakan hampir sama dengan trim ya, dengan trim. Oke, kita sorot, kemudian kita gunakan simplify. Oke, setelah kita klik pada lokasi objek yang kedua, lihat, nah ini. Jadi objek kedua ini digunakan sebagai alat potong ya, hampir mirip. Oke, kenapa objek 1 yang terpotong? Dikarenakan objek yang nomor 2 di sini adalah si poligon, berada 1 lapisan di atasnya. Nah, oke, sekarang kita coba balik ya, kita coba balik. Oke, silakan Anda coba sebentar ya, Anda atur dulu posisinya. Nah, sekarang kita coba berikan warna dulu, kembali warnanya bebas-bebas saja ya. Oke, sekarang objek nomor 1 atau nomor 2 silakan diatur berada di lapisan paling bawah untuk nomor 2, atau nomor 1 kita naikkan ke atas, bebas-bebas saja. Misalkan saya balik ya, order the front. Oke, seperti ini, kemudian sorot, lalu simplify. Kita cek apakah objek nomor 2 yang terpotong. Jawabannya adalah ya. Oke, itu simplify. Jelas ya? Saya rasa tidak ada kesulitan untuk ini. Nah, sekarang kita tinggal berikan keterangan simplify. Baik, lanjut ke nomor 6, yaitu front minus back dan juga nanti back minus front, itu pada poin berikutnya. Baik, kita berikan warna dulu pada objek dimaksud ya. Kita berikan warna, kembali warna selera Anda ya, kembali warna selera Anda. Kemudian untuk warna garis pun juga selera Anda ya, itu. Nah, sekarang
Kita akan coba yang pertama. Cermati dulu bahwa lapisan objek yang paling bawah adalah si rectangle dan lapisan kedua adalah si polygon. Jelas ya? Oke, kita sorot. Kemudian tadi kita coba front minus back. Pemahamannya seperti apa? Kita klik front minus back. Ya, hasilnya begitu. Ingat, yang front adalah yang polygon, sedangkan yang back adalah yang rectangle. So, hasilnya demikian. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba atur kembali warna bebas. Ya, Anda atur saja warna apa yang akan kalian gunakan dan warna garisnya pun bebas. Oke, sekarang kita balik. Kita order objek rectangle berada di depan. Oke. Seperti ini. Kemudian kita sorot dan kita ulang lagi si front minus back. Inilah hasilnya. Jelas ya? Oke, kita tambahkan keterangan. Front minus back. Jelas ya? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum, saya rasa juga belum ya, karena tidak terlalu sulit. Kita masuk pada page 3. Ya, kita masuk page 3. Ada 2 objek tersisa, ini yang nanti bisa Anda gunakan sebagai latihan. Yaitu pada poin berikutnya, ya, masih ada 2 objek tersisa, masih bisa kita gunakan. Back minus front, lawannya daripada front minus back, ya. Kembali dengan cara yang sama, kita tebalkan dulu garisnya biar jauh lebih cepat. Ya, sama, terus kita pilih rectangle, warna silakan kalian atur sendiri. Objek kedua pun warna silakan kalian atur sendiri, warna garis juga bebas. Oke. Anda cermati bahwa objek yang pertama adalah rectangle, ini yang polygon, objek lapisan di atasnya. Sesuaikan dengan judul back minus front, ya, sorot. Kemudian ini. Oke. Back minus front. Paham ya? Oke, kalau sudah, objek berikutnya. Kembali berikan warna. Kemudian kita atur lagi warna garis atau warna objek dulu boleh. Ya, saya akan ambil warna abu-abu, garis warna kuning. Kemudian kita atur si polygon ini order ke back of layer. Oke, kita atur lapisannya, sorot. Kemudian back minus front. Hasilnya seperti ini. Jelas ya? Oke, tambahkan keterangan di situ. Back minus front. Oke, saya rasa tidak ada kesulitan. Kemudian berikutnya adalah objek yang ke-8, ya. Sub yang pada shaping yaitu 8. Kita akan menggunakan create boundary, di mana create boundary di sini fiturnya hampir sama dengan weld, ya. Hanya saja bedanya, kalau tadi weld, Anda ingat weld digunakan buat apa? Masih ada yang ingat ya? Saya rasa ya. Oke, weld digunakan untuk menggabungkan 2 objek atau lebih, ya kan? Nah, Anda sudah coba hasilnya seperti apa? Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan coba gunakan yang create boundary? Baik, kita aktifkan satu objek. Silakan pilih warna, bebas-bebas saja warnanya. Kemudian objek kedua pun sama, warnanya bebas, warna garis biar lebih kelihatan bedanya. Lalu kita sorot. Oke, seperti ini. Ingat, lapisan yang pertama pada objek pertama ini adalah si rectangle. Dia berada paling bawah. Sedangkan si polygon berada di atasnya. Oke, jelas ya. Sorot. Kemudian kita coba yang ini. Create boundary. Oke, kita lihat. Apakah ada objek di dalamnya? Ya. Oke, apakah ada objek di dalamnya? Ada ya, ini dia. Jelas ya, ini objeknya. Oke. Nah, sekarang kita coba balik objek di bawahnya ya. Kembali berikan warna. Dan kembali berikan warna garis juga yang berbeda. Oke, kita atur order. Ya, kita atur order.
Apakah berpengaruh kalau order seperti ini? Kita coba saja. Nah, kita lihat dia sudah berada di lapisan paling bawah, kemudian sorot dan create boundary. Kalau sudah klik, maaf, kita lihat seperti ini. Maaf ya, kita coba dulu. Sorot, create boundary. Nah, kemudian kita pindahkan. Oke, Anda lihat hasilnya tetap sama. Jadi dengan create boundary ini objek aslinya tidak hilang ya, dimana dia tetap mempunyai lapisan-lapisan yang tentu saja berbeda. Baik, kelas, itulah apa yang sudah kita coba ya pada hari ini, melanjutkan apa yang sudah saya share minggu kemarin di Classroom. Nah, sebelum kita berikan keterangan dulu ya. Pada keterangan ini adalah create boundary. Nah, seperti ini. Terus jika kalian menginginkan bahwa shaping tampil secara permanen di sebelah kanan ini, Anda bisa lakukan dengan cara window dockers ya. Di sini adalah shaping. Setelah Anda klik, maka dia akan berada di sini. Ya, boleh juga tidak. Ya, kalaupun mau ditampilkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Saya lebih cenderung tidak. Ya, saya close kembali. Oke, itu dulu untuk shaping. Kita mulai dari page 1, combine dan seterusnya, page 2, intersect dan seterusnya, dan page 3, back minus front dan create boundary. Saya akhiri untuk shaping pada materi shaping ini ya, tapi tentu saja jangan lupa untuk kita save ya. Kalau tidak di save, waduh, nanti kalian tidak bisa mengumpulkan file dimaksud, otomatis saya akan tidak berikan nilai. Gitu ya. Oke, agak sedikit masalah, bisa saya ganti shaping 1 misalnya ya. Save. Oke, kelas kita akhiri pada pertemuan kita hari ini. Jaga selalu kesehatan Anda. Tetap beraktivitas dengan kegiatan-kegiatan yang positif walaupun kalian berada di rumah. Kita akhiri untuk hari ini dan kita ketemu minggu depan. Wassalam dan selamat pagi.